Halo, kita kembali bertemu dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas ringkasan materi pertemuan pertama yang akan membicarakan mengenai apa itu negara dan unsurnya, kemudian bicara mengenai sifat hakikat negara, fungsi negara, dan yang terakhir menganalisis kekuasaan negara yang ada di Indonesia. Apa sih negara? Negara menurut Budiarjo adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang menuntut rakyat taat sesuai dengan undang-undang dengan kekuasaan yang sah. Jadi bisa disimpulkan bahwa unsur dalam sebuah negara harus ada teritori, rakyat, pemerintah yang sah, dan juga undang-undang. Selain itu banyak sekali unsur atau komponen dalam sebuah negara, mulai dari pengakuan kemerdekaan dari negara lain, lagu kebangsaan, bahasa, dan lain-lain atribut yang diperlukan dalam sebuah negara. Untuk bicara mengenai sifat hakikat negara, kalian bisa buku cetak dibuka pada halaman 6 dan 7. Dapat disimpulkan mengenai sifat hakikat negara ada 3. Yang pertama, sifat memaksa, di mana negara memiliki kekuatan atau power yang secara legal atau resmi dibuat sehingga rakyat patuh terhadap aturan yang berlaku. Jadi peraturan tersebut harus ditaati oleh rakyat. Kemudian yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai hak tunggal, monopoli artinya tunggal untuk tujuan negara Indonesia sejahtera. Selanjutnya yang ketiga, sifat mencakup semua. Artinya power atau sifat monopoli tersebut berlaku untuk setiap warga negara Indonesia, mau dia presiden atau rakyat biasa atau pengusaha, semua berlaku. Selanjutnya kita bicara mengenai fungsi negara. Yang pertama, melaksanakan penertiban yang dilakukan oleh institusi negara yang bernama Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Institusi yang melakukan ini adalah presiden beserta pembantunya. Selanjutnya, pertahanan Indonesia dari serangan dalam maupun luar negeri. Institusi yang melakukan fungsi tersebut adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, untuk menegakkan keadilan di bumi Indonesia ini adalah tugas dan institusi dari yudikatif yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Sistem kekuasaan negara Indonesia itu unik, di mana ada 3 lembaga yang membagi kekuasaan sehingga tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia. Dalam dunia politik dikenal dengan istilah trias politika yang dicanangkan oleh Montesquieu. Di Indonesia bukan pemisahan tetapi pembagian, karena antara satu dengan lain lembaga saling terkait. Montesquieu menjelaskan trias politika terbagi menjadi 3 yang tujuannya agar tidak ada kekuasaan absolut sehingga terjadi abuse of power atau penyelewengan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Secara umum tugas mereka adalah pembuat undang-undang. Kita bicara mengenai representatif atau perwakilan. Kedua, kekuasaan eksekutif atau eksekutor. Mereka adalah pelaksana undang-undang. Mereka adalah pemerintah yang memegang kekuasaan yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yang ketiga, yudikatif, lembaga penjaga undang-undang yang tugasnya melakukan peradilan untuk mendapat keadilan bagi setiap rakyat Indonesia. Berikut adalah skema lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia yang berlaku saat ini, di mana dalam lembaga legislatif terdiri dari 2 kamar, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, eksekutif terdiri dari presiden dan pembantunya. Mereka adalah pelaksana undang-undang. Yang ketiga, kehakiman atau yudikatif
terdiri dari 3 lembaga utama, yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugasnya mengadili persengketaan pemilu dan menguji undang-undang. Kedua, Mahkamah Agung yang tugasnya mengadili permasalahan yang terjadi di masyarakat secara umum. Yang ketiga, KY adalah lembaga yang mengawasi kinerja hakim di Indonesia. Namun ada lagi lembaga yang lain, itu BPK, bertugas untuk mengawasi keuangan negara. Mengapa mereka tidak masuk ke dalam ketiga lembaga utama tersebut? Karena untuk menghindari penyelewengan keuangan akibat kekuasaan yang dimiliki oleh ketiga lembaga tersebut. Sekian dan terima kasih.